Hello again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Dan Altcoins Update review hari ini kita mau bahas sedikit tentang kondisi Polygon atau Matic dari segi price action. Dan juga ada satu informasi penting. Sebenarnya mungkin teman-teman udah tahu lebih dulu kali ya, karena memang Matic Polygon ini desas-desusnya katanya mereka akan rebranding. Dan rebrandingnya itu menjadi koin baru namanya POL ya, POL token. Cuman di sini katanya nggak perlu dikhawatirkan karena sebenarnya holder Matic atau Polygon yang lama itu bakal dapat benefit juga, dan mungkin dapat kayak semacam earning atau gimana ya, kita belum tahu, tapi detailnya nanti teman-teman bisa cari tahu juga lah. Dan yang pasti di sini karena posisinya dia ganti nanti jadi Pol coin ya, mungkin akan ada perubahan harga. Tapi buat teman-teman yang mungkin masih pegang Polygon Matic ya, tetap ya kita mungkin bisa pertimbangkan untuk manfaatkan ini sebagai satu buah momen ya, mungkin antara momen untuk serok terakhir, atau kalau kita bisa bilang apa ya bahasa yang tepat ya. Ya kalau saya sih pakai ini biasa untuk trading. Jadi kalau misalkan memang ada opportunity untuk trading ya tetap akan saya consider untuk saya gunakan sebagai salah satu aset yang akan saya transaksikan terutama di futures market. So tanpa berpanjang lebar teman-teman, kita langsung aja untuk update price action pada Polygon atau Matic starting from time frame besar as usual. Selalu itu rutin kita ya. Jadi kalau kita lihat di sini posisi Polygon Matic sejauh ini dalam fase koreksi ya, koreksi yang masih berlanjut. Belum ada tanda-tanda untuk reversal. Kalau misalkan kita lihat dari time frame daily, selain candlestick yang membentuk seperti pin bar di sini. Jadi ini bisa aja dianggap sebagai inverted hammer pattern ya, atau hanging man ya, saya lupa bahasanya, atau inverted hanging man. Ya pokoknya lebih kurang seperti itu. Cuman di sini kenapa sih kondisi tersebut bisa terjadi? Karena sebelumnya ada upaya untuk buyers yang masuk ke market ngangkat harga pada Polygon Matic, tapi kemudian di reject kembali dan kembali ke entry point-nya. That's why maksudnya ke open candle-nya. That's why kelihatan seperti hanya membentuk doji di sana. Sementara kalau misalnya kita melihat dari time frame daily, sebenarnya ada satu area level low yang kelihatannya di sini sudah tidak lagi di respect. Ya, harga tampaknya berhasil breakdown dari sana, lalu sempat kayak fake out, tapi kemudian kita kembali bergerak di bawahnya lagi. Jadi sebenarnya kalau misalkan bisa disimpulkan, ini ada semacam area, ya kita bisa consider kayak semacam area SNR lah, lebih kurangnya. Dan kita tuh saat ini lagi bermain di antara level atau area tersebut. Ya, kita belum confirm kayak benar-benar di atasnya, tapi kalau misalnya kita ngomongin di bawahnya, itu sudah confirm. At least beberapa hari terakhir teman-teman bisa lihat di sini 1 2 3 4 5 6 ya, 7 candle secara body kita tuh closingnya di bawah. Pergerakan Polygon kemarin tampak seperti ada bullish engulfing di time frame daily dan closing dalam keadaan yang cukup baik. Cuma di sini ini bahan candaan kita, tapi nggak tahu ya, kadang-kala ini seringkali benar juga, yaitu XRP teman-teman. XRP hari ini ngedapetin pump ya, dan pumpnya tuh bukan main, lumayan signifikan. Jadi kalau misalnya biasanya XRP sudah mulai ngepump, umumnya market yang lain itu akan memasuki fase koreksi atau bisa dibilang setelahnya akan cenderung turun. Jadi ini menjadi concern atau meningkatkan kekhawatiran kita terkait dengan peluang untuk Matic. Apakah di sini dia benar-benar bisa nanjak kembali atau sekedar hanya testing support resistance saja, setelahnya malah cenderung turun dan kembali lebih rendah bergeraknya. Jadi itu adalah satu kekhawatiran kita lah untuk saat ini ya. Terlepas dari kondisi itu, time frame daily di sini kita punya SNR, technically rejection dari SNR itu ya yang membawa si Matic kembali turun lagi ke harga yang lebih kurang low level yang sama pada pergerakan sebelumnya. Dan kalau teman-teman notice ini sebagai sebuah potensi untuk double bottom, menurut saya itu juga nggak salah ya, itu bisa menjadi sebuah peluang juga untuk kita melihat Matic di sini mampu terjadi reversal. Tapi informasi yang kita butuhkan untuk mendapatkan konfirmasi tersebut menurut saya terdapat pada time frame hourly-nya, terutama time frame 4 jam di sini. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini adalah low point yang tadi kita sempat marking di time frame daily, dan tampaknya reaksi itu sebenarnya nggak benar-benar sampai bawah banget. Jadi technically kita ngelihat ada yang namanya higher low di sana. Namun kalau dilihat dari zoom out, jadi kalau teman-teman zoom out terus kalian lihat di sini bahwa di sini terdapat semacam trend line tersebut juga menurut saya mengambil role penting ya untuk perkembangan harga Matic atau Polygon. Jadi kalau misalkan kita belum mampu breakout dari trendline itu, saya pikir akan tetap sulit ya untuk Polygon atau Matic bisa rebound lagi. Mengapa demikian? Karena sebelumnya teman-teman,
Polygon Matic ini itu benar-benar secara struktur tuh rapi. Ya, kita bisa asumsikan bahwa secara struktur ini benar-benar menunjukkan bahwa tren yang ada pada Polygon Matic itu tidak lain dan tidak bukan adalah bearish. Sampai dengan saat ini pun sebenarnya trennya cukup clear ya. Kita ngelihat harga sebelumnya sempat berupaya untuk create higher high, tapi kemudian mengalami rejection dan yang ada adalah dia create lower low. Semenjak dia create lower low, ini lower high lower low terus terbentuk even sampai dengan posisi saat ini. Walaupun saat ini kita ngelihat ada potensi higher low, but jika kita juga tidak mampu create higher high-nya, ya technically ini belum bisa dikatakan valid untuk mengalami reversal. Malah kita bisa melihat probabilitas untuk si Matic atau Polygon di sini create lower low itu menjadi lebih meningkat. Belum lagi tadi karena XRP ya, jadi itu sedikit candaan kita ya. XRP ngepump nih. Nah, apa nih artinya kalau XRP ngepump? Ya biasanya something is going on gitu ya kalau misalkan XRP ngepump. Nah, selain itu di sini kita juga punya trendline, ya trendline yang sebenarnya terbentuk dari higher low ini, dan pada akhirnya trendline itu di breakdown. Setelah di breakdown, kalian bisa lihat proper banget jadi retest di sana dan membawa harga pada Matic turun lagi. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat saat ini dibilang bullish atau baru mau bullish, ya ada potensi. Tapi kalau dibilang apakah ini masih bearish, sebetulnya clearly kita bisa katakan bahwa the bear still continue untuk maintain pergerakan pada si Polygon atau Matic. Bahkan teman-teman kalau lihat di sini, ini saya menggunakan VWAP ya. Jadi anchor VWAP ini saya gunakan, saya marking dari swing high di sini dan saya marking dari swing low di sini. Apa yang terjadi? Sebenarnya area yang saat ini berada di pergerakan Matic untuk saat ini banget ya, terutama time frame 4 jam adalah area dengan volume terbesar ya. Baik itu dari yang tadi saya katakan swing high anchor VWAP dan swing low anchor VWAP. Di level itu juga seperti yang tadi saya mention time frame daily bahwa sebenarnya ini kan ada area support resistance nih yang kita udah bertahan lebih kurang selama 6 candle di bawah ini. Nah, itu bisa kelihatan dengan lebih jelas lagi di time frame 4 jamnya. Teman-teman bisa lihat kalau saya extend ke samping, ini sempat jadi pijakan sebelum harga bergerak lebih tinggi, lalu sempat menjadi tahanan atas atau kita bisa bilang dengan istilah resistance. Dan pada closing candle time frame 4 jam sekitar jam 7 tadi itu membentuk yang namanya bearish engulfing. Nah, dengan bearish engulfing itu sebetulnya bisa dikatakan juga kita mendapatkan konfirmasi bahwa di level ini tuh masih terdapat resistance. Kalau misalkan teman-teman ada considering untuk open position long pada Matic, mungkin idealnya kalau menurut saya ya, minimal kalian lihat dulu deh dia bisa nggak reclaim area support resistance itu. Kalau misalkan close candle-nya bagus nih di atas, misalnya contoh ya seperti kondisi di sini. Ini kan resistance tadinya. Berhasil close and then pull back retrace. Nah, di sini dapat kayak semacam bisa dikatakan sebagai channel dan lain sebagainya, tapi malah menginvalidasi dan harganya bergerak naik. Nah, ini bisa tetap dimanfaatkan. Ibaratnya sebenarnya kalau kita mau ngomong bodohnya mah ini adalah break and retest. Ya, resistance become support, entry di support, bahkan bisa ngasih teman-teman profit juga gitu. Dan posisi saat ini menurut saya nggak salah kalau kalian decide untuk melakukan itu, dalam artian daripada kita gambling entry sekarang kita nggak dapat tambahan konfirmasi, alangkah lebih baiknya menunggu sampai benar-benar ada breakout dulu terjadi terhadap trendline dan juga terhadap support resistance-nya. Nah, kalau teman-teman buy after harganya berhasil breakout, ekspektasi target profit kalian lebih kurang bisa sampai ke high point sebelumnya dulu. Ya, jadi kita ngejar sampai ke sini, ini udah dapat 3R atau lebih kurangnya 3 kali resiko kita. Dan kalau misalkan nanti memang dia sukses breakout lagi, nah itu lain cerita lah ya. Tapi untuk saat ini ekspansinya lebih kurang seperti itu yang bisa diharapkan. Kalau misalnya teman-teman nggak ngelihat dia mampu breakout, malah ya yang sangat disayangkan jika ini terjadi adalah malah Matic-nya breakdown. Ini berarti kita tahu ya bahwa sebenarnya Matic Polygon itu masih respect banget dengan SNR yang terdapat pada time frame daily, begitupun pada time frame 4 jam dan juga trendline yang tadi sudah kita mention di time frame 4 jam. Ya, jadi itu memang masih menjadi obstacle kalau saya ngelihatnya bahwa Matic di sini terlepas dari potensinya untuk double bottom, kita tetap bisa ngelihat dia tetap mengalami rejection every time dia retest terhadap si trendline ini. Jadi itu bisa menjadi concern buat teman-teman before kalian benar-benar decide untuk buy, terutama di futures market. Minimal kalau buat saya sih Matic harus breakout dulu. Kalau dia belum breakout, berarti ini bisa dibilang masih terbilang cukup sulit lah untuk Matic bisa kembali naik dengan kondisi yang impulsif. Oke, so mudah-mudahan cukup jelas ya dari apa yang saya sampaikan di sini seputar Matic. Nanti saya cek kembali juga untuk update di Telegram. Tadi kalau saya nggak salah,
Chainlink ya. Jadi pilihan teman-teman juga. Mungkin saya akan update itu melalui Telegram. So after this video saya upload, nanti akan saya share kembali update-nya untuk seputar Chainlink melalui grup Telegram. So thank you very much guys yang udah nonton video ini sampai finish. Mudah-mudahan informasi yang saya deliver bisa bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di update berikutnya guys. Cheers, bye bye.